Tes. Halo semuanya, halo Mas Hisham. Ya, halo Bang. Ya, oke. Oke. Cuman ngecek audio aja sih Mas. Iya. Kita izin buka dulu ya. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh peserta SSP seri kedua ya, episode satu pada kali ini. Ya, jadi hari ini kita memulai seri yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya itu adalah terkait pattern and evolution yang non manusia. Nah, sekarang kita akan beralih ke manusia. Jadi seri kedua ini berjudul Pattern and Peopling Process in Indonesia. Jadi bagaimana proses persebaran manusia di Indonesia, bagaimana asal-usulnya dan bagaana silsilahnya mungkin jika dikaitkan dengan persebaran manusia yang ada di dunia seperti itu. Ya, jadi untuk hari ini saya tidak sendiri, melainkan bersama salah satu narasumber yang cukup luar biasa ya, yang sangat luar biasa, yaitu ada Bang Hendrik Harudin. Ya, jadi siapakah beliau? Ya, jadi beliau merupakan salah satu PhD candidate ya dari Department of Archaeology di Australian National University atau ANU, dan penelitiannya ini berfokus pada arkeologi prasejarah Kepulauan Indo-Pasifik, terutama terkait dengan strategi substensi masyarakat pesisir di masa Pleistosen dan Holosen. Ia juga banyak melakukan penelitian di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Jadi penelitiannya bukan di Jawa ya, karena kalau menurut saya kebanyakan penelitian terkait manusia prasejarah ataupun manusia purba itu kebanyakan dilakukan di Jawa gitu ya. Tapi kali ini Bang Hendri Kaharudin melakukannya di daerah timur, di Nusa Tenggara ataupun di Maluku seperti itu. Jadi cukup menarik, dan juga dari judulnya kepada para peserta ya. Jadi judulnya ini adalah Kisah Migrasi Manusia Prasejarah di Indonesia dan Temuan Penting di Kepulauan Tanimbar. Nah, jadi eh, dari judul itu sudah muncul pertanyaan, sebetulnya apa yang terjadi atau temuan apa yang ada di Kepulauan Tanimbar sehingga ini akan ada kaitannya dengan proses persebaran manusia di Indonesia. Nah, mungkin ini akan mengundang rasa penasaran para peserta. Jadi harap diperhatikan terkait presentasi yang akan dilakukan oleh Bang Hendri. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung serahkan kepada Bang Hendri untuk bisa melakukan presentasinya. Oke, makasih Mas Hisham. Saya coba um, share screen dulu mungkin ya. Semoga bisa dilihat semua teman-teman ya. Alright. Um, Makasih Mas Hisham atas perkenalannya yang very generous. Seperti yang Mas Hisham bilang tadi, nama saya Henry. Sekarang baru PhD kandidat di Australian National University. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya ini memang fokusnya di arkeologi prasejarah karena perjalanan budaya di Indonesia ini panjang ya. Jadi di arkeologi arkeologi di Indonesia ini cukup banyak. Kalau umpamanya di Australia, contohnya umpamanya di Australia tuh arkeologinya paling cuman arkeologi prasejarah. Setelah itu langsung loncat ke arkeologi kolonial, zaman-zaman Kapten Cook abad 18-an. Tapi kalau di Indonesia kan kita punya manusia purba dari Homo, Homo erectus, lalu Homo floresiensis, itu dari jutaan hingga ratusan ribu tahun yang lalu masuk ke era Pleistosen akhir, itu di mana biasanya penelitian saya berkutat di situ hingga Holosen puluhan ribu tahun yang lalu. Lalu masuk masuk masa Neolitik, ada juga masa megalitik kayak Gunung um, Padang yang kontroversial itu. Lalu habis itu Indonesia masuk ke Hindu-Buddha. Kalau taruh dari periodisasinya, Hindu-Buddha itu kalau arkeologi Hindu-Buddha biasanya teman-teman um, researchnya di candi-candi, prasasti dan sebagainya. Terus kita masuk ke Islam itu biasanya di keraton, lalu masuk di keraton, masjid kuno, makam kuno, lalu masuk ke kolonial, um, benteng-benteng, makam Kerkhoff dan sebagainya. Jadi
karena kekayaan budaya kita dan perjalanan Indonesia itu sangat panjang, arkeologi di Indonesia itu banyak macamnya. Saya sendiri memang lebih di prasejarah. Nah, judul malam ini memang kisah migrasi manusia prasejarah di Indonesia dan teman penting di Kepulauan Tanimbar. Asal muasal dari pertemuan kita malam ini karena beberapa minggu yang lalu saya barusan publish ini penelitian saya tahun 2022 di Kepulauan Tanimbar, dan um, temuan ini berhubungan sangat erat dengan proses migrasi manusia dari Sunda dan Sahul. Lalu Mas Arif menghubungi saya, gimana kalau kita bikin sharing session, dan saya mengiyakan. Um, Paper saya ini bisa diakses secara gratis, jadi kalau mau di-download bisa, tinggal di Google aja. Tapi untuk memahami artikel ini, ada baiknya kita uh, memahami tentang human dispersal out of Africa, teori out of Africa. Oke, kalau kita ngomongin secara kronologikal ilmunya, gimana human origin dan evolution itu berkembang di masyarakat, kita kan ngomongin tentang pertama figur-figur seperti Charles Darwin abad 19, lalu Alfred Russel Wallace, dan Eugene Dubois. Waktu abad 19 berarti 1800-an ya. Narasi-narasi tentang asal-usul manusia dan keberagaman makhluk hidup itu biasanya di mayoritas berasal dari institusi keagamaan atau budaya-budaya. uh, Agama Abrahamik punya kisahnya sendiri, lalu Konfusianis punya cerita sendiri, Norse mitologi, Egyptian mereka punya versinya sendiri-sendiri. Cuman um, ketika itu naturalis researcher ketika itu masih meraba-raba pre-Darwinian era, narasinya masih sangat religius. Kemudian setelah Darwin mempublikasikan The Origin of Species, um, penelitian tentang evolusi manusia dan evolusi secara keseluruhan itu berkembang secara eksponensial. Ini cuma beberapa aja yang mungkin sangat berhubungan erat dengan yang kita omongin malam ini. Masih banyak peneliti-peneliti lain yang perlu kita sebutkan, mungkin Lamarck contohnya, atau siapa lagi, kalau dari paleontologi Mary Anning atau Huxley. Mungkin kalau tanpa Huxley Darwin nggak bakal publish buku dia On the Origin of Species. Sampai akhirnya sampai abad 20-an itu bukti-bukti fosil semakin banyak, akhirnya kita kita bisa mulai melihat, oh, kasarannya seperti ini evolusi manusia. Dan abad 20-an itu ilmu genetik mulai perlahan-lahan mulai berkembang juga semakin bagus. Lalu kita bakal loncat ke tahun 1980-an sampai ke era awal 2000-an. Tahun 80-an itu ada dua teori besar yang saling berargumen satu sama lain. Yang pertama out of Africa, yang kedua multi-regional teori. Teori out of Africa ini kadang disebut recent African origin, kadang disebut juga replacement theory. Perbedaannya apa antara dua teori besar ini? Ini dua-duanya teori yang membahas tentang bagaimana bisa ada manusia di seluruh pelosok dunia. Ada di Amerika, ada di originnya seperti apa. Yang out of Africa, teorinya mereka berargumen bahwasannya Homo sapiens ini berasal dari Afrika. Lalu mereka bermigrasi ke seluruh benua di dunia. Jadi poin-poin yang penting itu single originnya di Afrika. Lalu mereka bermigrasi, ada proses migrasi, proses berjalan, ada di satu generasi ke generasi yang lain, menghuni tempat-tempat baru. Dari proses migrasi itu ada juga proses replacement, menggantikan yang di sini maksudnya proses menggantikan di sini menggantikan hominin-hominin yang ada sebelumnya. Contohnya pamannya dulunya ada Homo erectus di Jawa, mereka punah lalu digantikan dengan Homo sapiens yang ada sekarang. Atau pamannya ada Neanderthal di Eropa, dulu ada Neanderthal di Eropa lalu digantikan dengan Homo sapiens yang ada sekarang. Yang kedua, multi-regional teori.
multiregional ini berargumen bahwa manusia berevolusi secara simultan di regionnya masing-masing secara mandiri. Contoh dari Homo erectus atau apapun um, hominin sebelumnya yang diyakini ada. Jadi ada multiple origin. Contohnya kasarannya, umpamanya orang-orang Jawa artinya mereka berevolusi dari Homo erectus yang ada di Jawa. Lalu poin setelahnya itu ada gene flow, ada interbreeding. Jadi mungkin ada beberapa hominin yang belum kita temukan dan belum ada namanya, mereka interbreed satu sama lain, akhirnya menghasilkan orang-orang yang sekarang ada di Jawa, ada yang di Amerika, ada yang di um, Asia dan semacamnya. Jadi ada gene flow secara berkesinambungan dan interbreeding di secara regional tertentu. Dan yang terakhir itu regional continuity. Jadi dua teori besar ini dulunya saling berargumen satu sama lain, mana yang lebih kuat. Tapi hingga awal 2000-an ini temuan arkeologi DNA, genetik dan bahkan linguistik semuanya lebih mensupport teori out of Africa atau recent Asian African origin. Secara gradual kita lebih condong ke teori out Africa. Apakah multiregional teori ini salah? Enggak sepenuhnya salah juga. Kita tahu dari memang out of Africa ini kita bermigrasi dari Afrika, tapi kita tahu juga kalau pamannya kita ada proses interbreeding dari hominin yang ada sekarang. Contoh manusia yang ada di sana, contohnya kita ada bukti interbreeding dengan Neanderthal di Eropa, dan juga kita ada bukti interbreeding dengan Denisovan yang sangat menarik karena sampai saat ini belum ada fosil pasti yang ditemukannya. Jadi mungkin suatu saat kita nemuin di Indonesia. Jadi saat ini yang lebih kuat, jauh lebih kuat ini out of Africa. Di bagian replacement-nya ini mungkin kita bisa per single origin mungkin 99% manusia di seluruh dunia ini berasal dari Afrika, bisa di track. Dari single origin-nya gitu kita udah oke, migration-nya kita udah oke. Nah, di replacement-nya ini mungkin kita bisa perdebatkan replacement-nya atau dan interbreeding-nya ini mungkin bisa jadi ada setengah 50-50, saling ada kebenaran di situ dari dua teori besar ini. Nah, kita udah setuju nih, manusia berasal dari Afrika. Afrikanya sebelah mana? Ini perdebatan yang menarik juga karena bahkan Charles Darwin salah satu yang memprediksi dari abad 19 kalau umpamanya kita memang berevolusi karena semua makhluk hidup berevolusi. Kenapa manusia harus spesial dan nggak berevolusi? Makanya kalau umpamanya kita memang harus berevolusi dari makhluk hidup yang lain sebelumnya, kemungkinan besar di Afrika, dan terbukti satu abad kemudian terbukti banyak teman-teman di Afrika yang mengkonfirmasi hipotesisnya Darwin ini. Nah, kalau memang di Afrika origin kita, Afrikanya sebelah mana? Ini sampai saat ini masih perdebatan. Dulunya ada yang bilang di Afrika Selatan. Mengapa di Afrika Selatan? Karena di sana ditemukan banyak temuan kerang dan sisa-sisa eksploitasi pesisir. Karena salah satu teori hipotesa yang cukup kuat itu otak kita itu butuh omega 3 fatty acid, dan sumber terbaik untuk dapetin omega 3 fatty acid itu dari sumber-sumber kayak shellfish, kerang laut atau algae. Dan kalau mau berevolusi ke arah yang manusia yang lebih modern, Afrika Selatan ini banyak resource coastalnya, pesisirnya. Lalu ada yang bilang di sini di Horn of Africa. Jadi Afrika ini kan bentuk benuanya kayak tengkorak manusia ya. Jadi sangat menarik, origin manusia bentuknya bentuknya kayak tengkorak manusia. Jadi di sini ini sebutannya Horn of Africa di daerah-daerah Ethiopia. Di sini banyak ditemukan tengkorak hominin yang umurnya cukup tua, 200.000 tahunan yang lalu. Lalu ada juga Jebel Irhoud, mungkin sekarang arguably ini
Afrika Utara yang di Maroko ini arguably Homo sapiens yang tertua saat ini 300.000 tahun yang lalu. Jadi um, ada beberapa lokasi yang ditengarai mungkin dulunya origin of us berevolusi dari sini, tapi saat ini yang terkuat di the Horn of Africa ini. Kenapa di sini? Karena pertama dari fosil dan other archaeological records-nya. Dari fosilnya mereka punya banyak temuan fosil yang cukup tua, 150.000 hingga 200 ribuan tahun yang lalu. Kemudian ada support dari genetik, dari mitokondrial DNA dan Y chromosome. Ini mungkin salah satu support yang paling kuat. Kalau udah ada ini biasanya kita oke. Cukup kuat, ada genetik supportnya. Yang ketiga geographical dan environmental faktornya, karena di sana itu savana yang cukup mendukung untuk berevolusi dan menghasilkan teknologi-teknologi yang bisa mendukung untuk kehidupan manusia purba zaman dulu. Maka itu jadi lokasi yang cocok um, untuk berevolusi ke Homo sapiens di Horn of Africa ini. Selanjutnya dari Afrika, mereka kan harus keluar ke seluruh dunia nih. Kita ngomongin tadi out of African theory. Ini peta lama, tapi sebagian besar mungkin yang kurang tepat ini angka-angkanya. Genetik, temuan genetik mensugestikan kelompok yang keluar dari Afrika ini dan bermigrasi ke seluruh dunia itu sekitar 70.000 tahun yang lalu. Cuman ini kan range of error-nya cukup tinggi. Jadi 70, jadi biasanya arkeolog tuh membulatkan 70 hingga 100.000 tahun yang lalu lah kita keluar. Cuman memang kita bisa dari bukti genetik dan linguistik kita bisa memastikan kalau umpamanya kita berasal dari satu kelompok yang sukses keluar dari Afrika. Mungkin ada beberapa kloter, minimal ada 2 kloter saat ini yang kita ketahui keluar dari Afrika itu, tapi kloter yang sebelumnya itu punah. Mungkin ada beberapa kloter lain yang belum kita record sampai saat ini, tapi sekitar 70 hingga 100.000 tahun yang lalu mereka keluar Afrika ke Saudi Arabia dan ke India, kemudian akhirnya mereka menyebar ke seluruh dunia. 70.000 ini angka yang sweet spot, angka yang unik, karena di 74.000 tahun yang lalu itu ada letusan, karena 74.000 tahun yang lalu itu ada letusan Gunung Toba. Letusan Gunung Toba itu letusan cukup besar, dan karena letusannya cukup besar, abunya itu ada beberapa yang ada di Kalimantan dan di Asia Tenggara Daratan, cuma sebagian besar abunya itu mengarah ke arah barat, ya, jadi ke daerah-daerah India dan Pakistan. Jadi kalau umpamanya, terutama kalau arkeolog menggali situs-situs terbuka yang di area-area India dan Pakistan, kalau dia udah nemuin lapis, dikonfirmasi itu sisa abu Gunung Toba, dan kalau di bawahnya ada entah itu fosil manusia atau bukti-bukti sisa makanan atau artefak manusia di bawah sedimentasi ash itu, abu itu, kita bisa pastikan kalau umpamanya sebelum 70.000 tahun yang lalu ada kehidupan di situ, ada budaya di situ. Dan memang cukup banyak ditemukan sedimentasi, bahkan di Laos beberapa tahun yang lalu baru dipublikasi ya, ada hunian 86.000 tahun yang lalu kalau nggak salah, 80 ribuan ke atas di Tampaling. Jadi memang mereka keluar dari Afrika minimal 70.000 tahun yang lalu dan menyebar. Mereka sampai ke Eropa memang baru-baru ini, baru ke 40.000 sampai 50.000. Ada banyak teori kenapa kok mereka sampai Laos 80.000 tahun, tapi di Eropa yang lebih dekat
Kenapa baru 40 ribuan tahun yang lalu Homo sapiens kita ngomongin ya, bukan Neanderthal. Ada yang bilang kalau mereka harus ngelewatin pegunungan yang ribet, atau ada yang bilang karena hewan-hewannya beda. Karena kalau umpamanya kita ke timur ini kan kita daerah tropis ya sama-sama. Jadi mereka hewannya bisa mereka familiar dengan hewan-hewan yang ada di situ. Salah satu teori dispersal yang paling kuat itu salah satu teori dispersal yang kuat itu juga teori yang mereka bermigrasi mengikuti garis pantai. Jadi kalau mereka keluar dari Afrika, mereka menetap di suatu lokasi, generasi setelahnya mereka tinggal tinggal ngikutin garis pantai karena ikut garis pantai itu enak ya, ada dependence, ada resource yang mereka bisa bergantung kayak kerang, kepiting, bulu babi, dan kalau pas air surut itu mereka bisa gampang cari makanan, lebih mudah istilahnya. Dan mereka bisa uh, lihat ke horizon lebih clear karena biasanya daerah pantai itu kan lebih clear, nggak tertutup vegetasi yang lebat ya. Jadi lebih mudah untuk melakukan perjalanan. Cuman memang ini salah satu teori yang butuh diperkuat lagi karena buktinya belum belum cukup banyak tentang migrasi yang mengikuti garis pantai ini. Tapi um, salah satu yang kita tahu kalau pamannya mereka sampai ke Sumatera itu minimal sekitar 70 ribuan tahun yang lalu di situs Lida Ajar di Sumatera Barat. Itu mungkin yang paling tua di Indonesia saat ini, 70 ribu tahun yang lalu. Yang menarik lagi selain itu, di Australia tahun 1990 di um, dipublikasikan bahwasanya ada situs namanya Malukunan Jadua, sekarang disebutnya Majabebe, itu dihuni 50 ribu tahun yang lalu, dan itu bisa jadi perdebatan besar karena ketika itu tahun 90-an, angka 50 ribu tahun untuk Homo sapiens itu sangat tua ya, apalagi di Australia. Kalau umpamanya Australia itu 50 ribu tahun yang lalu, artinya di Indonesia harus lebih tua dong. Karena kan mereka dari Afrika untuk sampai ke Australia, mereka harus lewat Indonesia. Dan sedangkan pada saat itu di Indonesia nggak ada situs yang lebih tua dari 50 ribu tahun yang lalu untuk hunian Homo sapiens atau manusia modern. Maka itu jadi salah satu pertanyaan besar. Akhirnya banyak penelitian-penelitian dilakukan di Indonesia. Nanti kita omong lebih jauh tentang itu. Kalau kita ngomongin, kita zoom in ke Indonesia ya. Jadi mereka dari Asia Tenggara daratan, mereka ke arah ke paparan Sunda. Jadi kalau kita ngomongin masa Pleistosen, kita tahu uh, Sunda, Borneo, Sumatera, Jawa, Bali, dan Asia Tenggara daratan dulu bergabung menjadi satu daratan yang besar. Lalu ada di timur itu ada paparan Sahul, dan ada paparan Sahul yang terdiri dari Australia dan Papua Nugini itu bergabung jadi satu, termasuk ke Kepulauan Aru juga. Nah, di antara keduanya ini ada ada kumpulan taburan pulau-pulau yang sangat unik yang kita sebut sekarang Wallacea. Kita ambil dari nama Alfred Russel Wallace. Di Wallacea ini sangat unik, bukan cuma dari perspektif arkeologi tapi juga makhluk hidup lain, karena dari biogeografinya, karena dia transitional zone ya. Kalau kalau quote favorit saya dari Wallace itu mungkin dia pernah bilang kayak gini: Bali sama Lombok itu nggak nyampe 50 kilometer, atau dia nyebutnya pakai mile sih tapi saya lupa. Nggak nggak nyampe 50 kilometer. Tapi perbedaan fauna antara dua pulau itu lebih besar daripada Eropa dan Amerika yang terpisah samudra. Dan itu jadi pertanyaan besar ketika itu, karena ketika masa itu kan pengetahuan geologi kita juga belum advance, dan kita nggak tahu kenapa kok bisa beda banget marsupial di hewan-hewan berkantung di paparan Sahul, kenapa nggak ada di paparan Sunda, dan sebaliknya. Lalu ada island isolation dan endemism. Island isolation itu contohnya, kita tahu Homo floresiensis, ada manusia kerdil di Flores.
uh, hewan-hewan yang karena dia terisolasi dari benua yang besar, hewan-hewan yang besar ini teorinya ya, island isolationnya. Hewan-hewan yang besar menjadi kerdil, hewan-hewan yang kecil bisa menjadi besar. Salah satu contohnya giant rat, tikus raksasa, tapi sebenarnya nggak raksasa banget, cuma sebesar kucing. Salah satunya masih ada spesies yang masih hidup di Flores, tapi kita temukan juga di Alor, di Timor, spesies-spesies yang sudah punah. Giant rat, mungkin Komodo dragon salah satu contohnya, atau ada giant stork juga. Salah satu yang ada proses pengerdialan itu kan Stegodon pygmy ya, yang di Sulawesi. Jadi mungkin dulu ada gajah dari paparan Sunda, mereka berenang ke Sulawesi, dan mereka karena terisolasi mereka jadi mengecil. Island isolation-nya sangat um, mengagumkan dan endemis. Lalu ada marine biodiversity hotspot-nya. Kalau di Malaysia itu ada istilahnya coral triangle. Coral triangle biasanya kita tahu kalau pamannya yang daerah-daerah perairan marine uh, yang kaya itu kan biasanya yang airnya dingin. Tapi di Coral Triangle ini salah satu yang unik karena dia ada di Khatulistiwa, tapi hotspot biodiversity, salah satu hotspot terbaik untuk biodiversity karena sejarah geologinya yang panjang dan ada berbagai faktor di situ. Dan ini jadi salah satu resource untuk manusia purba juga untuk mengeksploitasi sumber daya pesisir dan kelautan ya. Lalu kita ngomong balik lagi ke human migration-nya. Tadi mereka dari bergenerasi selama puluhan ribu tahun mereka dispersal dari Afrika ke paparan Sunda sampai di Borneo atau sampai di Bali. Mereka udah kena ocean barrier. Karena sebelumnya mereka nggak harus, mereka mungkin udah lihat pantai karena mereka mungkin menyusuri pantai atau mengeksploitasi daerah pantai, tapi kan mereka nggak ada tuntutan mereka untuk menyeberang. Baru di sini di Kepulauan Indonesia mereka dituntut untuk menyeberang karena sejak sejarah manusia ini nggak pernah terhubung oleh jembatan darat dari Borneo ke Sulawesi maupun dari Bali ke Lombok. Sekarang dari Bali ke Lombok mungkin 2 jam naik ferry, tapi pada masa prasejarah mungkin butuh waktu lebih lama ya. Um, jadi pada tahun 77 sebenarnya sebelumnya udah ada teori ini. Ada 2 kemungkinan migrasi manusia purba dari Sunda ke Saul ini. Yang pertama North Route dan Southern Route ini. Northern Route ini mereka dari Borneo ke Sulawesi, lalu dibagi lagi, ada yang ke Halmahera kemungkinannya, atau ke Pulau Buru, lalu ke Seram, lalu ke Aru. Kalau dari Halmahera mereka loncat ke Raja Ampat. Lalu kalau di Southern Route mereka dari Bali lalu ke Kepulauan NTB dan lalu ke NTT dan lalu ke masuk Maluku, Pulau Wetar, Pulau Alor, Wetar. Dari timur mereka bisa nyebrang langsung ke Australia atau mereka harus ke Tanimbar. Ke Tanimbar di sebelah kanan ini di timur ini sebelum mereka nyebrang ke Kepulauan Aru. Kepulauan Aru ini sekarang terpisah sama Papua tapi dulunya tergabung menjadi satu. Seperti yang saya ceritakan tadi, Australia kita ketahui usianya jejaknya 50 hingga 65 ribu tahun yang lalu yang cukup menarik. Kalau ini 50 ribu tahun yang lalu, 50 ribu tahun, bukti 50 ribu tahun arkeologi ini juga banyak perdebatannya di Australia karena tahun 90 pertama 50 ribu tahun is too old, waktu tahun 90-an dianggapnya terlalu tua. Kedua, metode yang mereka gunakan dulu mereka masih pakai luminescence karena tahun 90-an radiokarbon dating udah established ya, udah cukup di accept lah, diterima sama sebagian besar archaeological society, masyarakat peneliti arkeologi.
Tapi mereka menggunakan metode yang baru dan tahun 90 mereka bilang Australia udah dihuni sama First Nation sama suku Aborigin sejak 50.000 tahun yang lalu, sedangkan nggak ada bukti di Indonesia lebih tua dari itu, dan nggak ada situs lain di Australia yang minimal lebih lebih minimal sama minimal mendekati 50.000 tahun yang lalu. Dan ini perdebatannya bahkan sampai detik ini, mungkin 50.000 tahun itu mungkin sebagian besar sudah setuju. Cuman tahun 2017 atau sekitar sekitar itu 2016-an, muncul paper baru. Mereka bilang Maju Bebe ternyata nggak 50.000 tahun, ternyata lebih lebih tua, 65.000 tahun yang lalu. Dan ini mengundang perdebatan yang lebih panjang lagi, karena perdebatan seberapa tua Australia setelah dihuni ini panjang sekali. Dulu Australia itu kan seperti yang saya bilang tadi, dari prasejarah dia langsung loncat ke masa European colonization abad 18 ya. Ketika European colonization di Australia itu mereka menghuni situ, mereka nggak tahu seberapa lama First Nation Indigenous Australia itu udah menghuni Australia. Mereka nggak tahu, mungkin ribuan tahun atau ratusan tahun sebelum mereka, sampai suatu hari, karena waktu itu juga arkeologi belum belum menggunakan radiokarbon, mereka masih menggunakan pertengahan relatif, umpamanya Paleolitik, Mesolitik, Paleolitik kita oke, Paleolitik, tapi berapa kita nggak ada kuantifikasi secara pasti. Akhirnya tahun 50 atau 60 1960 sekian, Willard Libby menemukan radiocarbon dating kan. Akhirnya John Mulvaney itu bapak arkeologi Australia, itu salah satu yang paling awal menggunakan radiocarbon dating di dalam penelitian arkeologinya dia. Awalnya mereka dia hasil penelitian dia tuh dia bilang hasilnya menunjukkan bahwa Australia itu sudah dunia sekitar 17 ribuan tahun yang lalu. Itu pun udah gempar. Um, wow, suku Aborigin udah di sini pas masa Ice Age, pas masa Pleistocene, pas masa um, Ice Age, zaman es. Lalu habis itu um, dia meneliti situs lain dan ternyata lebih tua, 30.000 tahun yang lalu. Itu pun gempar lagi. Australia ternyata 30.000 tahun. 30, dan itu nggak banyak kontroversi waktu 30.000 tahun. Lalu tiba-tiba muncul 50.000 tahun ini. Dan ketika saat itu tahun 90-an radiocarbon dating belum bisa sampai pertanggalan sampai 50.000 tahun, yang errornya itu masih 30 sampai 40 ribuan tahun yang lalu. Dia pakai metode baru 50.000 tahun yang lalu, gempar. Sampai detik ini untuk Australia penghunian 65.000 tahun itu masih belum banyak, masih perdebatan. Mungkin jadi kita bakal bilang 50 atau 65 untuk Australia. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia kita tahu baru beberapa minggu yang lalu dipublish di Nature ya, penelitiannya Mas AA di Rock Art di Sulawesi ini, umurnya 51.200. Itu mungkin yang paling tua di Wallace ya, untuk saat ini. Lalu kita di sini ada Topo Garo di Sulawesi ini. Topo Garo itu 42.000 tahunan yang lalu. Lalu di Obi ini 15.000, di Talaut 30.000 tahun kurang lebih. Di GB di sini 39.000 tahun yang lalu. Lalu ini kalau kita lihat jalur utara. Jadi antara 30 sampai 40 ribuan tahun itu ada banyak, 50 ribuan, dan jadi tapi tetap aja nggak, masih sedikit yang lebih tua dari 50.000 tahun yang lalu, apalagi kita ngomongin 65.000 tahun yang lalu. Lalu kalau jalur selatan di Flores, di Liang Bua, memang Homo floresiensis kita bisa ngomong puluhan ribu sampai ratusan ribu mungkin ya. Cuman temuan Homo sapiensnya yang bisa kita track itu sekitar 47.000 tahun yang lalu. Lalu di Alor ada Gua Makpan, itu 40.000 tahun yang lalu. Lalu di Timor Leste ini ada kalau minimal ada 4 situs yang menunjukkan antara 40 hingga 44.000 tahun yang lalu. Di Timor Leste ada di Pulau Kisar, pulau kecil itu di atas Timor Leste. Itu kalau kita ke situ itu 15.000 tahun yang lalu penelitiannya. Nah, jadi semua penelitian di yang ada di Wallacea ini
sebagian besar menunjukkan 30 hingga 40 ribu tahun yang lalu, dan susah nyari yang lebih tua dari 50 ribu tahun. Di Papua, tapi bukan di Nugini, di Nugininya yang di daerah di Papua Nugini di timurnya itu ada satu situs yang 50 ribu tahun yang lalu juga. Nah, jadi um, untuk paparan Saul kita udah oke, 50 ribu tahun oke, tapi kalau 65 ribu tahun kita masih perdebatan antar arkeolog. Dan ini salah satu alasan kenapa saya sama tim pergi ke Tanimbar. Kalau kita lihat dari semua temuan-temuan arkeologi yang ada di sini, titik-titiknya, ini yang saya titik yang situs-situs yang Pleistocene aja ya. Ada beberapa situs lain yang usianya ribuan tahun, yang cuman 5 ribuan, tapi di bawah 15 ribu tahun yang lalu itu nggak saya sertakan. Tapi di situs Tanimbar ini, di jalur selatan, Tanimbar ini salah satu pulau besar yang masuk ke jalur selatan, tapi belum pernah ada publikasi arkeologinya. Makanya saya pengen ke sana, saya pengen test pit, melakukan pertanggalan dan ngelihat hasil pertanggalannya seperti apa. Seperti yang ada di map ini, Tanimbar nggak pernah terhubung sama paparan Sahul, jadi ini masih masuk ke area Wallace ya. Alright, tadi pada tahun 2022 saya sama tim melakukan survei di Kepulauan Tanimbar. Jadi kalau teman-teman ke Tanimbar itu, entah ada dua cara, kan kita bisa naik pesawat atau kita bisa naik kapal. Tapi dua-duanya kita bakal mendarat di daerah ini namanya Somlaki, di Teluk ini. Ini salah satu teluk paling aman mungkin di Indonesia Timur. Mungkin kalau yang lain mungkin di Ambon itu, karena kan teluknya cukup tinggi, dan atau di Alor itu yang kalau kita masuk teluk butuh 1 atau 2 jam masuk. Dari Samlagi ini kami melakukan survei. Kita cari gua karena arkeologi prasejarah fokus kita cari gua. Cari gua dari kita survei di daerah selatan, di daerah desa namanya Desa Olilit. Lalu kita susur pulau, jadi pulau-pulau terbesar ini namanya Pulau Yamdena. Kita susur di Pulau Yamdena ini di sebelah timur, di sisi timur pulau. Kenapa di sisi timur? Karena di sisi timur ini ada jalan. Kalau kita mau survei di sisi barat, kita butuh kapal, butuh biaya yang besar dan butuh kemauan yang ekstra, karena ada desa-desa di sebelah barat cuman nggak ada listrik dan aksesnya sangat susah. Kalau di sebelah timur ini masih ada jalan raya dan ada listrik. Jadi kita susur di daerah timur, kita kita dokumentasikan beberapa gua, cuman um, nggak kurang ideal untuk melakukan ekskavasi arkeologi karena butuh lokasi yang perlu ada checklist khusus lah kalau kita mau melakukan ekskavasi arkeologi. Lalu dari Pulau Yamdena ini kita nyebrang ke utara, ini ada pulau namanya Pulau Larat. Tapi dari Pulau Yamdena dan Larat ini ada jembatan sekarang, jadi kita bisa lewat jalur darat aja. Di Pulau Larat ini saya sama juga melakukan survei di pantai utaranya, tapi nggak menemukan. Kita temukan beberapa ceruk dan beberapa gua, cuman nggak ada yang ideal. Akhirnya tapi selama kita melakukan survei itu kita nggak cuma menemukan gua ya, karena kalau waktu kita ngomong sama warga lokal, Bapak kita mau cari gua nih, buat apa guanya? Buat keperluan penelitian arkeologi Pak. Pasti mereka kan nunjukin, oh di sini ada benda-benda pusaka atau ada situs-situs kultural. Itu biasanya kita cek, kita foto, dan kita dokumentasikan lah ya, sebagai bentuk tanggung jawab. Um, akhirnya kita nyebrang ke pulau di atasnya lagi, Pulau Fordata. Itu dari Larat itu dipisahkan dengan selat kecil. Dulunya masa Pleistocene ini kepulauan ini Yamdena, Larat, dan Fordata ini jadi satu. Cuma sekarang terpisahkan, jadi kita harus naik perahu perahu kecil sederhana untuk sampai ke kepulauan Fordata. Selama melakukan survei ini, seperti yang saya bilang tadi, ada situs-situs budaya yang kami dokumentasikan dan sudah dipublikasikan juga. Ini publikasinya kalau pamannya ada yang tertarik untuk membaca. Oke, sekarang kita ke Pulau Fordata. Kita ngomongin Gua Elifavan. Gua Elifavan ini bukan kami yang menemukan. Sebelumnya, pada beberapa tahun sebelumnya,
Balai Arkeologi Ambon sekarang udah masuk ke BRIN, itu sudah mendokumentasikan potensi arkeologi di Pulau Fordata. Mereka mendokumentasikan beberapa gua. Dari beberapa gua ini Pak Marlon, salah satu koautor di artikel saya minta izin sama beliau, Pak, saya boleh lihat foto-foto guanya, dan dari semua foto itu saya uh, tentukan satu yang menurut saya paling ideal, dan menurut saya gua Elifafan ini. Guanya ini nggak terlalu ini bukan gua, malah ini kita sebutnya ceruk, karena kalau gua ini biasanya kita harus ada chambernya. Kalau ceruk itu hanya cukup untuk berteduh, dan bisa dilihat dari dinding ceruk sampai ke drip line. Biasanya drip line itu satu komponen penting kalau di arkeologi. Jadi kalau pamannya kita berteduh itu, tetesan hujan itu jatuhnya di mana? Dari drip line itu mungkin cuma 2 sampai 3 meter atau bahkan kurang. Jadi ceruknya ini cukup kecil, uh, nggak terlalu besar. Cuman yang menarik dari ceruk ini, dia cukup dekat dengan pantai. Um, Cuman sekitar 300, nggak nyampe 300 meter. Dan tapi dia tinggi. Tinggi ini sangat penting. Kurang lebih 50 meter di atas permukaan air laut sekarang ya. Ketinggian ini sangat penting karena kalau pamannya gua ini terlalu dekat dengan pantai, kalau pamannya ada tsunami atau ada gelombang pasang, itu sedimentasinya bisa tergerus kalau pamannya terlalu dekat dengan pantai dan nggak tinggi-tinggi amat. Karena dalam arkeologi kita harus menggali dan harus uh, bersandar pada sedimentasi yang terakumulasi selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu ya. Jadi sedimentasi ini cukup penting. Makanya um, berapa jauh dari plan, apakah permukaan guanya datar, chambernya seberapa besar, seberapa jauh dari pantai dan semacamnya, itu komponen yang cukup penting. Makanya kita tentukan di Ceruk Elifafan ini untuk melakukan penggalian. Untuk yang belum familiar dengan penggalian arkeologi, saya share secara uh, singkat. Jadi dalam penggalian arkeologi itu kita melakukan ekskavasi bisa per speed. Speed itu biasanya kita berikan per 5 cm, atau kadang kalau kita menggali candi gitu bisa 10 cm, atau bahkan lebih 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 10 per per um, angkanya itu arbitrary. Kita bisa kalau mau 3 cm pun nggak apa-apa, yang penting kita catat dan yang penting konsisten. Atau ada layer. Sistem layer itu kita bisa kita galinya tergantung lapisan tanah. Jadi karena lapisan tanah itu kan bisa berubah warnanya. Jadi kita gali, setiap warnanya berubah kita kita stop, kita rekam dulu, dan seterusnya. Yang kita lakukan ini join antara duanya per 5 cm speed dan per layer. Jadi walaupun belum 5 cm, kalau pamannya layernya udah berubah, kita cut dan kita rekam. Semua sedimentasi kita timbang. Setelah kita timbang tanahnya itu kita ayak, dari ayak, dan ayakannya itu sangat kecil, dari 1,5 mm. Kita nggak bisa pakai ayakan bangunan ya, karena terutama kalau di situs pantai, karena temuannya kecil-kecil. Jadi kita ayak, setelah kita ayak secara kering, kita ayak di pantai untuk ayak basah. Sebenarnya ayak tuh nggak harus di pantai untuk ayak basahnya. Kita bisa buat kolam, kita bisa di sungai atau apapun bagaimana caranya. Ayak basah ini cukup penting untuk arkeologi di prasejarah, karena dengan ayak basah ini kita bisa ngelihat ngelihat warnanya. Jadi karena tulang ikan umpamanya contohnya ya, tulang ikan itu kecil-kecil banget, dan kalau kita nggak ayak basah itu bakal bakal hilang sama kerikil-kerikil. Setelah ayak basah kita keringkan, kita masuk ke tahapan sorting. Sorting itu milih. Jadi kita pilih satu-satu, mana yang alat batu, mana yang biji-bijian, mana yang tulang, mana yang kerang, mana yang kepiting, mana yang bulu babi, dan sebagainya. Bisa kita lihat, ini contohnya temuan yang ada di biasanya kalau situs pesisir, karena ini kepulauan, jadi um, tulang yang kita temukan pun nggak akan besar, biasanya nggak besar besar. Kalau pamannya kita nemukan babi atau kambing, itu biasanya di lapisan-lapisan atas ketika mereka udah diperkenalkan di pulau tersebut, tapi kan mereka nggak endemik di situ, jadinya biasanya kita temukan tikus, pats, kelelawar, um, ikan, dan jadi memang tulangnya kecil-kecil, dan terlebih lagi itu sudah terbakar, dan udah remuk ya. Belum kan bulu babi, kepiting itu sama, kerang juga sama. Kalau di situs-situs lain, kalau
Mungkin ada yang besar, stegodon atau babi atau kalau terutama di Jawa, Kalimantan dan semacamnya. Tapi kalau kita melakukan penggalian di Wallace ya, biasanya yang ini yang kita temukan kecuali di Sulawesi ya. Em, Oke, selanjutnya ini beberapa contoh temuannya. Jadi memang ekskavasi di Elifavan ini nggak luckily nggak cukup dalam, cuman 120 cm itu udah nemu bedrock. Bedrock itu ketika ketika seorang arkeolog gali, mereka udah nggak bisa digali lagi nih. Udah lapisan lapisan gua yang udah nggak ada sedimentasi sedimentasi budayanya untuk digali lagi. Jadi um, penggalian itu bisa berhenti ketika ada dua. Pertama bedrock itu, yang kedua ada steril layer. Steril layer itu bisa macam-macam, bisa aja itu masih sedimentasi tanah tapi udah nggak ada lagi sisa budayanya, atau bisa aja um, apa ya istilahnya pasir pantai. Ketika kita gali itu udah tanahnya udah pasir pantai. Kenapa kok bisa pasir pantai? Karena dulunya gua itu ada di dalam pantai, ada di dalam laut. Sebelum sampai akhirnya mereka melakukan terjadi pengangkatan, akhirnya bisa dihuni manusia. Tapi ketika masih ada di dalam laut kan sedimentasinya pasir laut ya, pasir pantai. Jadinya kalau udah nemu pasir pantai, oke, ada kemungkinan tsunami. Jadi kita gali 2-3 speed. Kalau pamannya oke, steril layer, kita selesai. Jadi di Elifavan ini 120 cm kita udah temukan bedrock, jadi udah um, nggak ada sisa budaya manusia lagi di situ. Beberapa yang contoh kita temukan tuh ini litik, ini chert blades. Chert itu bahasa rijang. Um, Rijang biasanya cara penggunaannya mereka ditaruh di kayu, langsung ditaruh di samping-sampingnya lalu dikasih ikat begitu. Lalu ada pottery tembikar yang beberapa kita temukan yang ada yang nggak ada motifnya, tapi ini ada juga yang ada motifnya, motif di tembikarnya. Lalu ada kepiting, ada land snail, dan ada kerang-kerang laut. Paling banyak kerang laut. Ini teman-teman fauna yang kami temukan di sana itu sisa-sisa konteksnya adalah sisa-sisa makanan, karena kita temukan bersama arang, kita temukan dari uh, ada ada sisa-sisa pembakaran di situ. Um, ada banyak spesies kerang dan kepiting. Sebagian besar spesies kepiting yang kami temukan di sana itu coconut crab ini, dan ada beberapa bulu babi juga. Um, ya spesiesnya ini nunjukin, dari spesies yang kita temukan ini bisa nunjukin bentuk habitat apa yang dulunya mereka eksploitasi ya. Yang ketika mereka menghuni gua itu mereka ke pantai makan apa istilahnya reef cleaning. ketika Ketika pantainya surut, mereka kumpulin semuanya apapun yang bisa mereka dapetin, lalu mereka bawa ke gua, lalu mereka proses, entah itu dibakar atau dimakan mentah, apapun yang mereka butuhkan. Lalu dari sisa-sisa hewan itu kita bisa lihat bentuk habitat yang mereka eksploitasi pada masa mereka hidup. Um, Selain sumber daya pesisir, kita temukan juga sumber daya terestrial, inland, darat. Contohnya tikus, ular, kadalnya kadal-kadal kecil, lalu ikan dan burung dan kelelawar. Cuman kita nemuin macropods juga. Nanti kita bakal ngomong lebih jauh tentang macropods. Apa itu macropods? Oke, kita kembali ke pertanggalan. Jadi kami ngumpulin beberapa sampel untuk radiocarbon dating. Dari sampel yang kami kumpulkan itu kita bisa membagi pola kronologi hunian di Gua Elif Evan ini. Ada fase 1 dan fase 2. Di fase 1 itu dari 42.000 tahun yang lalu sampai 30-an ribu tahun yang lalu. Di fase 2 itu ada satu ada satu dating yang seribuan, tapi sebagian besar speed atas itu menunjukkan cuma sekitar abad 17. Jadi dan di atasnya itu ada gap yang sangat besar. Jadi di satu speed itu di sini puluhan ribu, tiba-tiba di atasnya itu abad 17. Cukup menarik. Ada dua hal.
ada banyak kemungkinan. Tapi salah satu kemungkinannya mungkin situs itu ditinggalkan terus dihuni lagi. Cuman highly unlikely ya. Kemungkinannya kecil. Kemungkinan kedua itu disturbance, jadi ada gangguan di situ. Entah mungkin dulu sebelum waktu masa hunian abad 17 itu dulu ada sedimentasi di situ tapi diambil untuk apa? Untuk memeratakan sebelahnya atau untuk kan banyak ya kita ada tambang guano sisa apa kotoran kelawar dan sebagainya. Atau mungkin tsunami atau apapun, tapi memang nggak ada bekas tsunami. Tapi itu salah satu contoh disturbance di situs arkeologi. Kalau ada record hiatus, ada gap di dua dating itu, ada banyak kemungkinan. Dan konklusi kami kemungkinan terbesar ada hiatus, jadi ada sedimen yang dihilangkan oleh masyarakat sebelum penghunian di fase kedua ini. Tapi dari fase satu ini kita bisa tahu kalau pamannya Tanimbar itu udah dihuni 42.000 tahun yang lalu. Pertanggalan ini implikasinya apa? Kita kembali ke migrasi tadi. Memang um, idealnya kita nemukan sesuatu yang lebih tua dari 50 atau 65.000 tahun ya, itu bakal jadi um, berita besar. Cuman 40.000 tahun pun um, memiliki implikasi yang cukup penting. Pertama, Kepulauan Tanimbar ini di sini. Untuk sampai ke Kepulauan Tanimbar itu kita harus melewati dari Pulau Timur itu ratusan kilometer. Ada pulau-pulau kecil dari Babar, Leti, Moalakor dan sebagainya itu. Cuman pulau terbesar terakhir itu Pulau Timur. Untuk sampai ke sana itu butuh ratusan kilometer. Sama juga dari Papua untuk sampai ke Tanimbar itu mereka butuh teknologi berlayar yang cukup advance untuk sampai ke Kepulauan Tanimbar. Dan kita bisa bisa menyimpulkan kalau 40.000 tahun sebagian besar Wallacea ini udah dihuni oleh masyarakat oleh Homo sapiens, oleh manusia modern pada 40.000 tahun yang lalu, dan itu informasi yang cukup berharga ya. Yang kedua, kita kan nggak tahu nih yang orang-orang di Tanimbar ini apakah mereka datang dari barat atau kemungkinan dari timur. Kalau umpamanya mereka datang dari timur, itu artinya ada back migration dari dulunya. Kita tahu di Papua sudah dihuni 50.000 tahun yang lalu minimal. Kalau mereka datang ke Tanimbar, intinya artinya mereka ada bukti dari migrasi ke sana, mereka balik ke ada back migration ke ke ke, ke Kepulauan Wallacea. Ini udah diprediksi sebelumnya oleh Peter Bellwood dan beberapa orang lainnya, dan banyak penelitian-penelitian genetik yang pengen membuktikan ini, pengen membuktikan back migration, entah itu Austronesian atau entah itu Homo sapien awal-awal. Cuman kita belum ada bukti se early ini, seawal ini 42.000 tahun yang lalu. Kita nggak tahu kalau pamannya itu back migration dari Papua. Ini salah satu supporting bukti di Tanimbar. Oke, mungkin saya kita angka-angka di sini ini kasarnya ya. Jadi karena radiokarbon itu ada error range-nya. Jadi ini cuma buat untuk mempermudah kita. Kalau di Borneo udah dihuni 50.000 tahun, ada buktinya dan semacamnya. Di Tanimbar, dari bukti Tanimbar kita tahu kalau jalur selatan itu udah dihuni minimal 40.000 sampai 44.000 tahun yang lalu. Oke, kita balik lagi ke perdebatan yang tadi awal kita bicarakan. Jadi jalur utara atau jalur selatan nih? Jalur utara, kalau secara gampang saat ini yang paling kuat jalur utara lebih kuat, lebih punya bukti. Ada dari dua bukti. Yang pertama bukti least cost pathway. Gampangannya kalau pamannya kita pakai Google Map nih dari titik A ke titik B, kita kan bisa ya paling gampang ke gimana sih lewat jalur mana sih paling gampang.
yang nggak terlalu menanjak, yang nggak terlalu macet, yang nggak terlalu nyebrang pantai terlalu jauh, itu lebih lebih gampang lewat mana. Nah, ini ada paper yang bisa kita lihat, Liskot Pathway Model, dan ini salah satunya aja, ada banyak paper lainnya yang menunjukkan kalau jalur utara ini lebih mudah dibanding jalur selatan dari berbagai aspek, karena nggak terlalu banyak harus nyebrang dan sebagainya. Yang kedua, ada istilahnya tuh intervisibility dan relative intervisibility. Intervisibility itu kasarannya gini, kalau umpamanya kita berdiri di pantai, kita ngelihat di daerah yang di hari yang cerah, kita bisa ngelihat di seberang sana ada pulau nggak? Kalau di seberang sana ada pulau kan kita bisa, oh oke, kayaknya suatu hari kita harus explore nih ke pulau itu. Jadi ada rasa aman di situ. Sebagian besar pulau-pulau di Wallacea ini punya itu intervisibility. Jadi kalau umpamanya kita berdiri di pantai di Alor nih, kita bisa lihat, oh seberang sana ada kepulauan Pulau Timor dan sebagainya. Lalu ada relative intervisibility. Itu relative intervisibility itu kalau kita dari pulau A ini kita berlayar, tapi ketika kita berlayar, sebelum kita kehilangan pandangan dari pulau asal kita udah bisa lihat pulau setelahnya. Beberapa pulau, salah satunya Tanimbar, ini cuma punya relative intervisibility itu. Jadi kalau pamannya kita untuk ke Tanimbar, kita harus paling dekat lewat pulau yang kecil, entah itu Babar atau Kepulauan Kei. Dari situ kita harus berlayar, setengahnya baru setengah jalan, kita belum hilang pandangan dari pulau itu, kita udah bisa lihat pulau selanjutnya. Nah, itu relative intervisibility yang salah satu pendukung kenapa jalur utara lebih memungkinkan. Yang kedua, paper yang barusan publish beberapa bulan yang lalu, di salah satu situs di Timor Leste namanya Laili, itu ditemukan hunian 44.000 tahun yang lalu. Hunian ini sebenarnya 44.000 tahun yang lalu ini belum bedrock. Seperti yang kayak kalau tadi kan saya di Tanimbar udah bedrock nih. Tapi kalau di Laili ini masih bisa digali dan penggaliannya cukup 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 dalam. Tapi yang mereka temukan semuanya itu land snail, siput-siput darat. Dan itu nggak ada bukti makannya, nggak ada bukti pembakarannya. Jadi di sini tuh, jadi dari situ kita bisa bisa lihat bahwa itu udah steril layer. Steril layer itu menunjukkan bahwa gua itu udah di atas permukaan tanah, udah bisa dihuni ketika lebih tua dari 44.000 tahun yang lalu, udah ada makhluk hidup di situ, cuman nggak ada hunian manusia. Itu the absence of evidence, nggak adanya bukti hunian itu jadi salah satu bukti untuk mengeliminasi uh, mengeliminasi jalur selatan. Karena di situs ini 44.000 tahun di gua ini udah bisa dihuni, tapi nggak ada bukti hunian, padahal di atas 44.000 tahun dia itu huniannya intensif. Belum lagi situs-situs sekitarnya seperti Alor, lalu situs lain di Timor Leste dan salah satunya juga Tanimbar, itu huniannya paling tua di 40 hingga 40 sekian tahun lalu, nggak nyampe 45.000 tahun yang lalu. Jadi itu di jalur selatan itu semua situs mendukung bahwasannya mungkin nggak ada hunian lebih tua dari 44.000 tahun yang lalu. Padahal kita mau cari hunian yang di atas 50.000 tahun yang lalu untuk mengkonfirmasi migrasi ke Sahul ini ya, ke Papua atau ke Australia. Akhirnya kemungkinan besar sampai saat ini uh, jalur utara lebih memungkinkan, walaupun kita juga belum temukan situs yang lebih tua dari kalau kita pakai pakai 65.000 tahun yang lalu ya, dan nggak banyak lah. Kemungkinan besar kita bakal nemuin semakin banyak situs-situs di Indonesia. Lalu selain selain dating, apa yang menarik di temuan ini ya, kita kembali lagi tadi kita udah nyebut macropods. Macropods itu apa? Macropods itu hewan berkantung marsupial, ada banyak macamnya, salah satunya kanguru, wallaby. Wallaby itu kanguru yang lebih kecil, atau pademelon dan sebagainya. Ini kita temukan di Tanimbar juga. Di Tanimbar, dan kita temukan di dua fase. Jadi dua fase di late Pleistocene 40.000 tahun yang lalu.
kita temukan juga di abad 17 itu. Di fase atas abad. Jadi kalau radiokarbon itu kan abad 17 sampai present. Jadi ada range waktu yang jadi kita nggak tahu nih apakah 50 tahun yang lalu atau abad 17 ratusan tahun yang lalu karena error range-nya cukup cukup besar ratusan tahun yang lalu. Um, Menariknya karena kita temukan makropod ini di Tanimbar, menariknya saat sekarang ini nggak ada hewan itu di Tanimbar. Saya cek di museum-museum juga nggak ada um, bukti kalau di sana pernah dilaporkan ada macropods. Saya cek beberapa catatan-catatan, salah satunya Henry of Forbes ini yang pernah ke Tanimbar tahun 1885, publishnya tahun 1885, publish bukunya. Dia bilang nggak ada kanguru di sini, cuma ada hewan-hewan mamalia kecil kayak kayak tikus gitu. Um, itu menarik. Dia naturalis dari Scotland. Dia di Tanimbar itu beberapa bulan ya. Dan dia ngelaporin nggak ada macropod di situ. Padahal di temuan kami abad 17 itu masih ada. Tapi ini kan di atas abad 17 ya. Cuman kita nggak tahu nih apa rentang waktunya. Yang kedua, salah satunya Baron van Hove, ya, minister dari Batavia, Belanda. Itu dia juga pernah ke Tanimbar. Bukunya terbit 1890, jadi abad-abad 19. Em, Dia nyebutin semua hewan-hewan yang ada di situ. Ada anjing, ada babi, ada kambing, dan semacamnya. Kuskus salah satunya yang bisa kita lihat di sana. Tapi dia nggak nyebut ada macropod juga di situ. Nah, dari sini kita bisa um, menarik kesimpulan kalau temuan macropod ini ada sejak 42.000 tahun lalu sampai beberapa tahun sebelum European colonization ada di situ. European sampai orang-orang Eropa datang. Entah entah seberapa lama, mungkin cuman beberapa tahun atau 50 tahun, kita nggak tahu. Um, apa implikasinya? Ini masih penelitian berkelanjutan, kita belum tahu, kita belum publish spesiesnya apa, apakah itu natural atau translocation. Ini salah satu yang menarik. Jadi kalau punya natural berarti hewan itu berenang sendiri ke Tanimbar, karena macropod ini kan aslinya dari Australia dan Papua ya. Mereka ditemukan di Papua, mereka ditemukan di Aru. Selain itu mereka ditemukan juga di Halmahera. Halmahera ini dulunya di atas ini. Halmahera ini nggak pernah terhubung dengan Papua memang. Cuman di Halmahera ini temuan makropod di sana itu masa-masa Holosen, cuman berapa ratus tahun yang lalu. Di Tanimbar ini kita temuan 40.000 tahun yang lalu mereka udah ada di situ. Um, Apakah itu natural? Mereka berenang sendiri dari Papua ke Tanimbar. Kita tahu kanguru cukup perenang yang handal, tapi apakah mereka bisa berenang ratusan ribu tahun yang lalu? Yang kedua, translocation. Translocation itu kalau pamannya mereka itu dibawa oleh manusia ke pulau yang baru ini. Jadi mereka harus ada fase nangkap pangkropot ini. Mereka ikat, mereka taruh ke kapal mereka, perahu mereka, lalu mereka ke Tanimbar. Ini translocation, inter island translocation. Dan sejauh ini belum banyak ya bukti translokasi itu. Translokasi itu mungkin ada di kepulauan New Ireland atau Bismarck di sebelah timur Papua Nugini. Itu kan ada translokasi kuskus yang umurnya 28.000 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi kuskus kan lumayan kecil ya. Lalu ada juga wild boar, babi hutan di Okinawa. Itu juga mirip umurnya kalau nggak salah 28 ribuan tahun yang lalu. Tapi ini yang kita omongin nih wallaby yang cukup mungkin sebesar um, babi hutan juga. Dan ini salah satu yang menarik lah, translokasi. Natural atau translokasi. Lalu kapan mereka punah? Beberapa tahun sebelum European colonization, dan mengapa mereka punah secara lokal di situ? Apakah karena perubahan iklim ataukah karena overexploitation? Itu perlu kita gali lebih jauh. Dan seberapa jauh ke barat, kalau kita ke Tanimbar aja kita temuin, apakah bisa kita temuin di Seram umpamanya, atau di Kei, atau di Moa, Laiti, Lakor, semua pulau-pulau kecil di Maluku ini? Ya, kita nggak tahu, kita harus gali lebih jauh lagi. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mas Hisam ya.
Oke, terima kasih. Masih banyak Bang Hendri ya. Contohnya luar biasa. Jadi tadi seperti dengar cerita gitu ya. Cerita dari awal sampai akhir gitu. Bagaimana dari Afrika hingga tadi lewat jalur utara dan jalur selatan di Indonesia. Jadi saya juga nih baru tahu ya, maksudnya baru tahu terkait persebaran, mekanisme persebaran manusia di Indonesia khususnya. Dan juga tadi sudah diceritakan berbagai perdebatan ya terkait entah jalur selatan atau jalur utara, mana yang duluan, mana yang lebih tua dan sebagainya. Apakah benar ada uh, pemukiman manusia di situ dulu dan lain sebagainya sudah dibahas oleh Bang Hendri. Nah, pastinya tadi bakal banyak muncul pertanyaan dari peserta. Oleh karena itu akan saya buka ya. Buka termin satu untuk tiga penanya. Tapi untuk itu karena sudah ada yang duluan di kolom chat, maka kita akan coba lihat dulu. Di sini ada Bang Pradipta. Apakah makropod ini dulunya jadi hewan buruan manusia atau tidak? Mungkin bisa dijawab Bang Hendri. Oh, oke, jawab langsung ya. Um, yes, jawaban singkatnya iya. Um, um, untuk mengetahui hewan itu apakah hewan buruan atau enggak, biasanya pertama kalau itu udah di situs dan ada hewan itu tulang-tulangnya berasosiasi dengan arang, berasosiasi dengan hewan-hewan yang dikonsumsi lainnya yang terjadi di Elifavan, itu yang terjadi memang ya itu diburu sama mereka dan dikonsumsi. Cuman kadang kalau pamer di situs-situs lain mereka ada cut marks, ada bukti butchering, ada bukti pemotongan dan sebagainya. Itu mungkin memang belum kita temukan. Cuman memang um, jawaban singkatnya iya, mereka dimakan sama masyarakat penghuni Elifavan zaman dulu. Dan itu salah satu hewan darat yang paling banyak banyak kami temukan ya, karena selain itu tikus atau hewan-hewan lain bahkan ikan aja dikit sekali. Em, Kalau kita ngomongin vertebrate, padahal biasanya kalau kita melakukan penggalian umpamanya di Alor atau penggalian di Kisar dan sebagainya itu ikan itu pasti dapat banyak banget. Cuman Kak, biasanya memang kalau umpamanya di situs-situs tertentu yang ada hewan besarnya, entah itu di Sulawesi atau di Gunung Sewu bahkan di di Jawa, itu mereka for some reason mereka ikan itu sangat sedikit. Justru lebih banyak hewan-hewan daratnya. Kalau pamannya di Tanimbar itu makropod itu, kalau pamannya di Jawa biasanya babi, rusa dan semacamnya atau buffalo. Um, karena ikan mungkin um, butuh butuh teknologi yang lebih advance ya. Mereka butuh bikin kail atau bikin bikin jebakan dan semacamnya. Tapi ya makropod dikonsumsi oleh masyarakat zaman dulu. Dan itu salah satu yang paling tua karena kita tahu di Halmahera mereka dikonsumsi juga di kotak ekskavasinya. Cuman memang memang um, memang cukup muda, cuman berapa ratus tahun yang lalu gitu situsnya. Dan selain di Tanimbar sebenarnya temukan di Aru itu banyak juga sisa-sisa makropod, entah itu Wallaby, Pademelon dan sebagainya. Cuman Aru itu kan dulunya jadi satu sama Papua Nugini di Kepulauan Aru. Dan jadinya sampai sekarang pun mereka masih punya hewan-hewan itu. Ya, Baik, terima kasih Bang Hendri untuk jawabannya. Mungkin ya, baik mungkin dari Bang Pradipta bisa merespon ya di kolom chat. Selanjutnya akan kita persilakan dulu untuk para penanya yang sudah raise hand. Ada Bang Leonard, boleh? Bang Leonard, boleh on-mic. Halo Mas Henry, thank you presentasinya bagus banget Mas. Saya ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu di Tanimbar itu apakah juga ditemukan temuan manusianya kah ataukah hanya temuan kerang dan macropods yang pertama. Lalu yang kedua, penanggalan yang dilakukan ini apakah penanggalan konteks dari arang atau dia penanggalan langsung dari kerangnya atau bagaimana Mas? Itu saja. Terima kasih. oke, saya jawab langsung Mas ya. Ya, boleh Bang.
Oke, yang pertama temuan manusia ya. Memang temuan manusia kita nggak temukan karena kita galinya cuma test pit 1 meter kali 1 meter yang cukup cukup kecil dan kita nggak nemukan besar. Jadi kita nggak nemukan hewan sisa manusia sama sekali. Kalau pamannya diperbesar mungkin kita temukan. Yang kedua radiokarbonnya. Jadi pertama kali kami pakai radiokarbon untuk yang atas itu kami melakukan radiokarbonnya pakai arang. Sebagian besar kami submit di ANU Australian National University. Yang di bawah itu kita pakai kerang, sisa-sisa kerang yang kami kumpulkan. Yang paling tua 40.000 tahun itu dari Trocus. Jadi kerang yang bentuknya kayak gitu, yang kayak gini tuh. Trocus yang jadi kita kumpulkan ke Waikato di New Zealand di Waikato. Dan karena kalau ketika kita radiokarbon itu kita harus apa istilahnya saya lupa. Jadi mereka melakukan tes apakah ini benar-benar udah fosil atau belum. Kalau karena kan bisa jadi ketika radiokarbon itu hewan itu bukan hewan yang dia dibawa oleh manusia tapi kerang yang sisa jatuhan dari sedimentasi limestone itu loh. Dari sedimentasi guanya. Itu kan kalau pamannya kita sampai salah ambil sampel itu bakal jadi salah satu bias dan misinterpretasi yang di lab ini di Waikato ini mereka tes apakah ada apa istilahnya saya lupa kristalisasi atau apa. Dan mereka confirm kalau pamannya ini udah memang benar-benar reliable lah datingnya. Um, itu sih kurang lebih itu aja Mas ya. Pertanggalan sama human remains ya. Iya, Human betul. remains emang cukup susah sih Mas cari human remains. Um, di apalagi apalagi kalau Mas Lona Taufik kan carinya DNA ya. Kita nemuin human remains aja belum tentu DNA-nya terpreserve. Ya, ya betul betul. Oke, thank Apalagi you Mas kalau Henry. kita ngomongin masalah Pleistocene ya. Uh, kalau kalau kita ngomongin kubur tempayan atau dan semacamnya itu kan banyak di Maluku dan di Sulawesi. Tapi Hmm. kalau kita cari human remains yang di Sulawesi, itu saya juga pengen sih siapa tahu Denis Sofan. Ya, silakan lanjut. Baik, bagaimana Bang Leonard, sudah cukup jawabannya? Iya, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bang Leonard atas pertanyaannya. Oke, mungkin selanjutnya ke Bang Arjuna. Untuk pertanyaannya boleh disampaikan. Ya, terima kasih banyak Bang Hendri tadi untuk presentasinya sangat apa? Sangat bagus, kemudian memberikan inspirasi juga. Tadi terutama yang soal perikanan, karena saya juga dari lulusan perikanan seperti itu. Ya, izin bertanya Bang Hendri. Itu tadi kan ada masa di mana dia itu ya langsung lompat ke abad ke-17 ya seperti itu. Nah, apakah dia lompat ke abad 17 itu ada kayak apa ya? Kan sempat ditinggalkan berarti. Namun apakah seperti kebudayaan eh, makan ikannya ataupun kebudayaan maritimnya itu tetap bertahan seperti itu. Kemudian yang kedua itu tadi kan ada semacam kapal apa seperti kapal yang terbuat dari batu seperti itu. Nah, apakah kapal yang terbuat dari batu itu juga bisa menjadi petunjuk apa bentuk kapal yang digunakan oleh manusia yang datang ke Pulau Tanimbar seperti itu. Terima kasih, Bang. Oke, makasih Mas Arjuna ya pertanyaannya. Um, yang pertama hiatusnya ya. Jadi hiatus ada gap antara keduanya itu memang ada kemungkinan ditinggalkan, tapi kayaknya ditinggalkannya terlalu lama kalau umpamanya sampai ditinggalkan ribuan tahun ribuan tahun. Prediksi kami itu ada sedimentasi yang hilang. Jadi sebenarnya itu mungkin ada beberapa mungkin mungkin memang ada fase-fase ditinggalkan tapi nggak selama itu. Jadi ada sedimentasi yang hilang jadi yang nggak bisa masuk ke rekaman kami. Dan apakah budaya maritimnya tetap berkelanjutan? Jawabannya iya. Jadi kalau dibandingin dengan situs-situs lain yang ada di Wallace ya mungkin memang um,
mereka nggak terlalu fokus ke pantai ya. Jadi gini, gimana ya? Um, jadi ketika kita bilang coastal subsistensi maritim itu kita bisa bilang apakah mereka cuma mengkonsumsi kerang yang hewan-hewan yang ada di pesisir atau ikan juga yang ketertarikannya Mas Arjuna ya, atau ikan juga. Itu bisa dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau mereka cuma ngumpulin kerang, ngumpulin bulu babi, ngumpulin kepiting dan sebagainya, atau hewan-hewan, atau kalaupun ada ikan itu biasanya kecil seperti yang kami temukan di Balikpapan itu, um, mereka kan nggak harus ke tengah lautan ya. Mereka kan cuma tinggal bisa 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 mengeksploitasi di pinggir pantai aja. Ada beberapa situs yang benar-benar kita temukan itu nemukan ada kail dari kerang atau manik-manik dari kerang. Itu biasanya usia usia situsnya itu udah masuk masa-masa Holosen 12 hingga 15.000 tahun yang lalu. Itu mulai banyak, mereka mulai makin istilahnya itu eksploitasi deep water. Dari perairan-perairan dalam itu mereka eksploitasi juga karena terutama di pulau-pulau yang sumber daya terestrialnya itu sangat terbatas ya. Biasanya mereka cuma punya tikus, raksasa tikus, atau cuma punya kelelawar dan burung. Itu biasanya mereka mengembangkan eksploitasi perairan dalam. Jadi nggak cuma bersandar pada sumber daya pesisir. Yang terjadi di Balikpapan, mereka sebagian besar mereka mengeksploitasi sumber daya pesisir karena kemungkinan, asumsi saya, karena mereka punya makropod, mereka punya hewan besar yang mereka bisa bisa eksploitasi nih, mereka bisa buru di darat. Jadi mereka nggak harus karena kan kalau kita ke laut itu resikonya sangat besar ya. Jadi mereka nggak harus meresikokan nyawanya untuk mengeksploitasi darat. Karena kita kalau ngomongin hunting, terutama pada masa prasejarah, kita ngomongin cost effective ratio juga dari berapa kalori yang kita keluarkan, itu berapa, dari kalori yang kita keluarkan itu berapa yang bisa kita kumpulkan. Dari berburu di laut itu salah satu yang paling, cost benefitnya itu kalau nggak terlalu bagus kalau dibanding eksploitasi darat yang lebih rela kalau pamannya ada hewan besar di situ. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya di Balikpapan, budaya maritim itu masih berlanjutan, cuman memang bukan budaya maritim yang deep water, lebih ke pesisir. Mereka mengeksploitasi sebagai macam. Bahkan sampai sekarang pun, masyarakat Tanimbar itu kan mengumpulkan teripang ya, yang kemudian diekspor ke China dan semacamnya. Dan itu kan sejarahnya cukup panjang. Transaksi teripang itu dari sejak Makassar, dari sejak abad 17 atau 16 itu mereka cari teripang sampai ke Australia, mereka beranak pinak, bahkan ada cross interbreeding di sana. Lalu mereka bawa teripangnya ke transaksi dengan orang-orang Cina kayak gitu kan. Bahkan sampai sekarang salah satu penghasil teripang yang paling bagus di Tanimbar itu. Yang kedua, kapal dari batu yang mungkin yang dilihat tuh yang tadi yang di ini ya, yang di foto. Itu nama desanya Sangliadol. Mereka nyebut perahu batu itu Natar. Jadi di Tanimbar itu memang dulunya mereka punya punya di tengah desa itu ada susunan kayak 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 tempat berkumpul itu, dan mereka dibentuk semacam perahu begitu. Dulunya ada banyak macam, ada banyak contohnya di banyak desa. Ya, contohnya di Aruibab ada dan semacamnya. Cuman karena modernisasi dan semacamnya desanya berpindah, itu satu-satunya yang tersisa itu di Sangliadol. Cuman saya melakukan penggalian di Sangliadol juga, cuman karena kita nggak boleh melakukan penggalian di dalam dalam perahunya itu, jadi kita um, harus melakukan penggalian di sampingnya, dan di sampingnya itu kita nggak menemukan temuan budaya, jadi istilahnya penggaliannya gagal lah. Jadi kita nggak bisa tahu itu umurnya seberapa, tapi kalau dari perkiraan itu nggak akan lama, mungkin perahu batu itu mungkin beberapa ratus tahun yang lalu aja umurnya, nggak nyampe ribuan tahun yang lalu. Um,
Cuman apakah ini bisa kita jadikan referensi dulu perahunya bentuknya kayak gitu? Kita nggak tahu. Kemungkinan besar jauh berbeda. Karena kalau pamannya ada perahu yang digunakan zaman masa-masa prasejarah itu kan paling mudah itu Dakot Kano. Jadi Dakot Kano itu kita punya log besar, um, kayu besar, itu tinggal kita apa itu istilahnya, kita gali aja tengahnya. Salah satunya di Pulau Obi itu di nama situsnya Kilo 6 itu mereka temukan salah satu tampak itu terbuat dari kerang dan batu. Itu mereka kemungkinan mereka gunakan untuk dibuat perahu kano dari log itu. Kalau pamannya, karena kan ini kan organik ya dari kayu, jadi sangat susah kita temukan di konteks arkeologi, apalagi konteksnya ribuan tahun yang lalu. Jadi kita cuma bisa pakai analog, pakai kira-kira imajinasi aja. Kalaupun ada mungkin temuan perahu tertua mungkin di Viking atau di mana yang di rawa, di box gitu, apa istilahnya tuh ya, ya rawa yang mereka jadi terpreservasi dan bisa diangkat lagi sama arkeolog. Tapi kalau di Indonesia kita nemukan perahu yang berumur ribuan tahun kayaknya hampir mustahil sih. Jadi cuman kita bisa proxy pakai yang kapak yang tadi saya jelaskan, dan kail seperti yang saya jelaskan, bahwa mereka memang ke tengah laut, dan temuan-temuan ikan, kalau pamannya temuan-temuan ikan kayak macam tuna atau spesies hiu yang kita temukan, kalau pamannya kan berarti kan mereka harus ke daerah-daerah yang perairan dalam ya. Jadi dari situ kita tahu, oh mereka mengeksploitasi laut dalam juga. Cuman bukan dari perahu batu yang ada di foto tadi. Dari perahu batu yang dari foto tadi, kita yang bisa simpulkan adalah jiwa maritimnya. Jiwa maritimnya masyarakat terutama di daerah timur itu dari zaman prasejarah mereka udah mengarungi pantai, mereka mengeksploitasi lautan, dan filosofi perumahannya dan tata ruang um, tata ruang di desa-desa mereka menggunakan istilah-istilah kelautan dan semacamnya itu, yang sampai sekarang masih bisa kita lihat dari bahasa mereka atau dari nama belakang mereka. Bahkan ada nama belakang mereka itu saya lupa apa nama belakangnya, tapi ada nama artinya rumah ikan atau apa. Jadi nama belakang orang-orang timur itu memang sangat 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 maritim. Jadi kurang lebih begitu, Mas. Terima kasih banyak Bang Hendri atas jawabannya. Menambah ilmu yang terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang Arjuna untuk pertanyaannya dan juga Bang Hendra untuk jawabannya. Karena mungkin sudah 15 menit, tapi ada satu pertanyaan terakhir ya di kolom chat dari Mbak Eka. Mungkin bisa. Oke, Bang Alex terakhir ya. Oke, jadi di sini dari Mbak Eka ingin bertanya, sejauh ini bagaimana kemungkinan adanya perbedaan penggunaan metode penanggalan atau laboratorium uji pada masing-masing penelitian berpengaruh terhadap usaha rekonstruksi geomigrasi. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bang Hendri. Ya, makasih. Ini masalah dating ini menarik karena semua dating punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Contohnya radiokarbon udah kita temukan sejak 60-an. Lalu sebagian besar orang udah oke, ini udah reliable lah selama kamu melakukan pakai, udah kamu kalibrasi, lalu habis itu pakai Bayesian method dan sebagainya, udah reliable lah, kita bisa percaya dating ini. Tapi radiokarbon ada limitasinya. Ketika situs kita di atas 50.000 atau mungkin sekarang bisa di-push sampai 65.000 tahun, itu error range-nya itu makin besar. Jadi kalau kita punya situs yang di atas lebih tua dari 65.000 tahun, itu radiokarbon udah bukan yang efektif digunakan lagi. Kita gunain apa? Ada OSL, luminescence. Jadi itu untuk tanah. Jadi terakhir kapan tanah itu terakhir kena cahaya matahari. Jadi bisa kita gunakan itu OSL salah satunya, atau U series. OSL itu biasanya limitasinya antara 200 ribuan tahun yang lalu. Mungkin kita bisa push 500 ribuan tahun yang lalu.
500.000 tahun yang lalu, cuman itu cuman di special case aja, tapi rata-rata cuma 100 sampai 200 ribuan tahun yang lalu. Sama juga Euceris itu punya limitasi juga 500.000 tahun yang lalu. Um, dan kalau umpamanya kita ngomongin jutaan, biasanya mereka pakai argon dan sebagainya. Jadi ada banyak pilihan, dan ini tergantung uh, situs apa yang kita kerjakan, sampel apa yang kita punya, dan apa yang paling cocok buat situs kita. Kadang kita bisa menggunakan dua metode langsung. Kita pakai radiokarbon, kita pakai OSL, atau kita pakai radiokarbon, kita pakai Euceris dan sebagainya untuk mendukung satu sama lain. Cuman apakah berpengaruh terhadap usaha rekonstruksi? Berpengaruh ya, karena mereka saling mengisi satu sama lain. Cuman ada gimana ya, untuk saya cari kata untuk menghaluskannya nih. Antara 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 satu satu metode dengan metode lain ini ada sedikit ketidakpercayaan uh, antar saintis, dan bukan cuma ketidakpercayaan, ada kayak macam aku geng OSL nih, aku geng Euceris nih. Kalau geng Euceris nggak terlalu percaya sama OSL, kalau geng OSL nggak terlalu percaya sama Euceris, kayak gitu. Jadi ada sedikit kayak gitu juga. Walaupun sebenarnya range errornya itu nggak terlalu, karena kalau kita ngomongin prasejarah, kita kalau error 1, 2 atau 2 ribu tahun yang lalu nggak masalah ya. Tapi kalau kita udah range-nya puluhan, 10 atau 20 ribu tahun yang lalu, itu bisa bisa kontroversial. Salah satunya kayak yang terjadi di Australia 65 ribu tahun yang lalu. Jadi salah satu yang dipertanyakan keabsahan pertanggalannya itu. Dan itu terjadi juga di banyak-banyak situs. Keabsahan pertanggalan itu sering juga dipertanyakan, bukan cuman metodenya, tapi juga konteksnya. Saya salah satunya yang mudah itu Gunung Padang lah, yang kemarin ada klaim yang sangat tua, tapi ini cuma masalah reliabilitas mereka melakukan pertanggalannya aja. Jadi belum di mana kita melakukan pertanggalannya, di lab yang kita kumpulkan submit untuk melakukan pertanggalan itu juga bisa salah satu apakah reliable, karena semakin banyak lab itu melakukan pertanggalan, mereka punya sistem kalibrasinya semakin bagus, jadinya semakin reliable ya, untuk lokasi pertanggalannya, dan banyak faktor yang lain. Kurang lebih itu ya, secara umum metode pertanggalan ini saling mendukung satu sama lain karena mereka punya limitasi masing-masing. Cuman memang ada persaingan juga antara satu peneliti dan peneliti yang lain dengan metode yang berbeda ini. Kurang lebih itu. Baik, terima kasih Bang Hendri untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Eka untuk pertanyaannya. Dan terakhir, boleh silakan Bang Alex, silakan untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih Hisyam atas kesempatannya. Salam kenal Mas Hendri. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena kondisinya kurang kondusif. Saya Alex, saya salah seorang yang juga sangat menyukai evolusi, dan evolusi manusia pada khususnya itu adalah evolusi yang bagi saya sangat menarik karena itu menjelaskan dari sejak predecessors kita keluar dari Afrika sampai sekarang banyak yang terjadi sampai kita membuat kebudayaan seperti ini. Yang ingin saya tanyakan atau diskusikan lah lebih tepatnya ya. Saya tadi sempat skimming secara cepat mengenai papernya Islands on the Edge yang sangat-sangat segar publikasinya tahun ini, dan memang saya lihat di sini tadi dalam penjelasannya itu salah satunya kan macropods ya. Dan memang saya paham sekali meskipun saya tidak pernah Kayaknya terputus. Halo, Bang Alex. Halo. Oh, ya. Ya, silakan lanjut. Mohon maaf terputus ya. Jadi di sini tadi tentang macropods, saya memang tahu bahwa mungkin ya sangat besar kemungkinan yang tertinggal itu hanyalah fragments. Dia bisa diidentifikasi sampai kelompok macropods saja sudah bagus. Gitu. Nah, yang menarik tadi adalah opini mengenai translokasi dari tempat lain ke Tanimbar. Artinya lewat jalur utara ya kemungkinan.
Eh, dan di sini saya pikir waktu saya bukan mamologis, sebagai informasi saya itu botanis. Nah, pemikiran saya adalah macropods itu waktu tadi saya cek kan memang dia rata-rata berukuran tubuhnya besar ya, kecuali red kangaroo yang saya sendiri nggak tahu ukurannya sebesar apa. Jadi kalau seandainya dia itu harus dibawa dari pulau lain menyeberang berapa ratus kilo ke Tanimbar, saya pikir memang kemungkinannya itu kecil sekali. Justru memang lebih menarik, penjelasan yang lebih masuk akal adalah itu adalah macropods lokal yang mungkin sudah punah, yang tidak pernah dideskripsi sama sekali. Namun bukti otentiknya adalah ya dia sempat eksis yang terbukti dari fragmen tulang yang ada tersebut. Itu satu hal. Yang kemudian hal yang menarik lainnya itu adalah tentang seeds yang ada di halaman 6 paper Mas Hendri ini. Jadi di situ kan memang terlihat bahwa resolusinya memang rendah ya, dan ya itu sangat normal. Jadi dari seeds itu ada yang berhasil diidentifikasi adalah native hackberry atau Celtis yang memang distribusinya itu uh, ada di distribusi secara alaminya memang ada di Tanimbar. Dan yang menarik ini adalah yang kedua yaitu Galip nut, yaitu Canarium CF indicum. Memang di sini ada apa ya, ada deklarasi yang sangat besar, sangat jelas bahwa ini adalah CF. Artinya mungkin dia mirip dengan indicum, tapi secara taksonomi kita tidak tahu identitas aslinya. Dan bagi saya itu sangat-sangat wajar apabila seandainya bekerja dengan fragmen, apalagi yang usianya sudah puluhan ribu tahun yang mungkin sudah tidak utuh. Nah, tapi yang menarik waktu saya cek tadi, ternyata kalau kita lihat Canarium indicum itu persebarannya cukup unik. Karena dia ada di Myanmar, kemudian itu kosong. Ke arah timur dia kosong, dia baru ada lagi di Kepulauan Maluku, Halmahera, Buru, dan Seram, serta Papua. Bahkan di Tanimbar sendiri, dia itu tidak ada. Tapi sekali lagi ini berdasarkan data-data yang memang fragmentary ya. Dan saya berpikir, kalau seandainya dia tidak ada di Tanimbar, artinya Canarium indicum ini dia dibawa, dialah yang ditranslokasi dari lewat jalur utara dari Papua. Dan bagi saya lebih mudah kalau bayangkan mundur 40 sampai 50 ribu tahun yang lalu dengan teknologi yang sangat terbatas, sangat masuk akal membawa biji dan buah yang dalam perjalanan jarak jauh yang ya dia tidak akan serepot membawa hewan gitu. Apalagi kalau seandainya hewannya uh, apa ya kalau hewannya mati artinya ya dia ada pembusukan di daerah tropis karena bakteria bekerja dengan sangat cepat dan itu nggak agak sulit gitu tantangannya. Sedangkan kalau kita membawa biji dan buah dia relatif bisa bertahan beberapa hari ataupun sampai beberapa saat. Dan bagi saya ini menarik nih pada saat Canarium indicum ada di Tanimbar. Artinya ini mensuggest bahwa terjadi translokasi dari Papua dan uh, ini adalah satu contoh ya betapa masih banyak hal-hal yang masih bisa diungkap Mas Hendri dan saya pikir mungkin suatu saat kita bisa berkolaborasi karena di sini kan hanya dua ya, grup Celtis dan grup Canarium. Bila seandainya kita lihat dari tabelnya Mas Hendri yang ada di halaman 6 itu, secara count dan secara weight itu untuk seeds yang di Holocene itu masih banyak sekali. Jadi saya pikir ini juga mungkin suatu saat kita bisa berkolaborasi untuk melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Itu aja. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Isyam. Oke, terima kasih Mas Alek. Saya jawab ya langsung. Yang pertama kan masalah makropod itu, makasih banget masukannya. Waktu saya melakukan penggalian itu, waktu saya temukan kebetulan kita nemu rahang. Jadi akhirnya kita bisa sampai melakukan identifikasi itu, kita temukan rahang yang saya tunjukkan di salah satu slide-nya itu ada rahang dan gigi.
Dan dari yang kita prediksi kayaknya ini lebih dari satu spesies karena ukurannya yang sangat berbeda. Dan dari cara proses identifikasi kami waktu saya temukan itu, ini kayaknya macropod deh, entah wallaby atau kanguru, saya nggak tahu karena saya juga bukan ahli di marsupials. Jadinya akhirnya saya bawa ke Australia, saya ke Australian Museum, saya hubungi Chris Helgen, kepala mammalian section di Australian Museum, karena mereka kan punya koleksi wallaby cukup lengkap ya. Dan saya cek sama dia, ya ini macropod, cuman kita nggak tahu spesiesnya, kita harus cek satu-satu, kita lakukan pengukuran dan sebagainya. Jadi kalau untuk macropodnya itu kita udah oke, cuman kita spesiesnya memang belum kita publikasikan dan belum kita finalisasi kayaknya apa, karena belum kita kuantifikasi juga. Ada dua kemungkinan, apakah itu translokasi atau apakah itu natural mereka berenang dan sebagainya, atau mereka island drifting, jadi mereka asli kayak yang Mas Alex tadi, asli dari sana dan mereka berevolusi. Mungkin memang salah satu pilihannya. Cuman untuk kalau mereka memang asli dari situ, masalahnya Tanimbar ini mereka bergabung satu daratan dengan lain dari saya nggak terakhir mereka bergabung dengan Gondwana dan sebagainya itu kayaknya kita ngomong jutaan tahun yang lalu ya Mas ya. Kalau ada macropod di situ, mereka harusnya udah beda banget ini apa morfologinya dengan yang ada sekarang. Cuman yang kita temukan ini cukup mirip masalahnya dengan yang ada sekarang. Jadi kalau pamannya mereka memang asli situ, harusnya mereka evolusinya ini udah beda banget nih, udah ada mutasi yang cukup signifikan, yang bisa dibedakan dengan yang kita punya di Papua atau di Australia. Cuman yang kita lihat nggak ada perubahan yang terlalu besar. Yang kedua, mungkin mereka berenang sendiri dari Papua ke Tanimbar ini, mungkin mereka berenang sendiri ratusan tahun sebelum atau ribuan tahun sebelum manusia ada di situ. Mungkin ada kemungkinan itu juga, dan ada kemungkinan juga translokasi yang salah satunya. Memang paling ideal itu kalau pamannya sequence-nya tuh kayak gini. Kita gali situs, lalu dari sedimentasi kita di daerah bawah ini nggak ditemukan macropod nih. Terus tiba-tiba ada macropod di atas, ada kanguru atau wallaby ada di atas. Nah, itu kan berarti ada bukti bahwa awalnya nggak ada, lalu tiba-tiba ada. Artinya mungkin diperkenalkan oleh manusia di situ. Jadi kemungkinan mereka berenang sendiri itu lebih kecil karena udah ada manusia di situ. Cuman di case kami memang 42.000 tahun yang lalu ada manusia di situ, ada macropod di situ. Bagaimana macropod bisa ada di situ? Ya, kami masih nggak tahu. Mereka bisa berenang. Masalahnya jarak dari Kei ke Tanimbar ini 100 kilometeran lebih kalau nggak salah. 150-an atau semacamnya. Jadi kalau mereka berenang itu juga cukup jauh dan nggak dan nggak ada bukti mereka berenang juga baru-baru ini ya, nggak ada kolonisasi berkelanjutan, yang nggak ada bukti setelah mereka punah ini, kenapa mereka nggak berenang lagi dari Kei ke Tanimbar itu, atau dan untuk mereka beranak pinak di Kepulauan Tanimbar untuk bisa dikonsumsi selama ribuan tahun yang lalu, selama ribuan tahun penghunian itu kan mereka butuh ada satu koloni yang cukup sustain, yang mereka bisa beranak pinak di situ kan. Jadi nggak cukup cuman satu individu datang berenang gitu. Walaupun semua kemungkinan tetap kita pertimbangkan, dan kita memang butuh masih banyak pertanyaan yang butuh banyak bukti lebih jauh lagi memang. Dan selanjutnya tentang bukti biji-bijiannya, ya memang yang kita temukan shellfish sama kanarium. Sebenarnya plant
material bukti tanaman di konteks arkeologi ini memang susah karena tanaman ya shellfish itu hampir selalu kita temukan kalau kita melakukan penggalian di Maluku dan Nusa Tenggara karena mereka cukup keras dan bahkan sampai ribuan puluhan ribu tuh kita kadang masih nemuin shellfish. Kalau Canarium itu memang jarang kita temukan. Em, untuk saya untuk masukan kalau pamannya kemungkinan Canarium dibawa dan diperkenalkan itu terima kasih sekali Mas Alek. Kita bisa lakukan penelitian terus. Cuman masalahnya em, sel Canarium itu walaupun kita temukan di sedimentasi yang bawah karena Canarium itu biji yang sangat ringan ya. Kami takut yang kami takutkan itu sebenarnya ada di lapisan atas. Tapi waktu kami gali itu ada kemungkinan jatuh atau ada kemungkinan mereka masuk ke sedimentasi yang lebih bawah sehingga kadang itu kita taruh di lokasi kami asosiasikan di umur-umur yang lebih tua. Karena begitu ringannya biji-bijian, jadi ada faktor itu yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua yang kita lakukan di arkeologi yang saya lakukan di situs ini karena kita cuma melakukan identifikasi makro ya. Kita cuma lihat biji-biji yang kita lihat yang kita temukan ada Keltis dan Canarium. Sebenarnya kalau mau penelitian lebih jauh di arkeologi ada phytolith analysis sama pollen analysis. Phytolith analysis cukup banyak ahlinya di Indonesia. Cuman walaupun banyak banyak yang berpendapat kalau kita nggak punya database yang lengkap itu Vitolit rada susah. Cuman ya ada keterbatasan itu. Tapi kalau pollen um, setiap kita melakukan ekskavasi kita biasanya bawa sedimen sampel untuk suatu hari kalau ada yang mau melakukan pollen analysis atau Vitolit analysis dan kita bisa ngelihat vegetasi yang lebih lengkap mungkin di situ bukan cuma temuan makro aja itu sih. Um, Ya memang saya setuju sih sama Mas Alek kalau umpamanya Canarium ini diperkenalkan itu highly likely lebih memungkinkan karena akan biji-bijian lebih mudah dibawa ya. Dan kalaupun itu terjadi, saya yakin Canarium bukan satu-satunya karena um, introduction plants di Wallacea ini um, potensinya sangat tinggi, cuman karena ahlinya masih sedikit, jadi belum banyak di explore, terutama masa-masa penghunian pada masa Pleistocene dan Holocene awal gitu, kurang lebih. Terima kasih, Mas Alek. Ya, terima kasih juga. Tetap semangat ya. Baik, terima kasih Bang Alex untuk pertanyaannya dan juga Bang Hendry untuk jawabannya. Ya, berarti tadi sudah mengakhiri untuk sesi tanya jawab pada SSP episode kali ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Di sini ada 27 peserta ya dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menemani dan sudah memberikan banyak pertanyaan dan juga telah membangkitkan diskusi ya untuk pada saat episode kali ini. Untuk menutup, mari kita lakukan sedikit dokumentasi. Boleh dipersilakan kepada peserta untuk bisa on cam bagi yang bisa. Akan saya tunggu 1 menit ya. Mungkin bisa dipersiapkan lebih dahulu. Oke baik, sepertinya sudah. Untuk slide pertama, silakan gaya formalnya. Hitungan 1, 2, 3. Masih slide pertama, gaya informal, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide kedua lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya.
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa untuk bisa mengikuti SSP episode selanjutnya di seri kedua ini. Saya Muhammad Syafadil undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Hendri dan juga kepada seluruh partisipan. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.